Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdan Kasim dengan NIM S1E12226 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data tentang penerapan di contoh kasus penerapan linked binary tree. Contoh kasus yang saya ambil ini adalah tentang sistem manajemen inventaris toko. Sistem manajemen inventaris toko adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah toko atau perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti pelacakan stok barang, pemesanan ulang produk yang habis, pencatatan penjualan, dan analisis data inventaris untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Apa itu inventaris? Inventaris adalah daftar lengkap barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah toko atau perusahaan. Inventaris mencakup informasi penting tentang setiap produk seperti ID produknya atau nomor identifikasi unik untuk setiap produknya. Nama produknya atau nama dari produk tersebut, harga jual produknya, dan stok jumlah produk yang tersedia dalam persediaan. Langsung saja kita ke bagian codingannya. Di sini kita akan membuat kelas produk. Dalam kelas produk itu kita akan membuat metode init. Di dalamnya ada self, ID, name, harga, dan stok. Setelah kita membuat kelas produknya, kita membuat juga kelas kodenya, kelas nodenya. Di sini kita inisiasikan pada metode init.
Penjelasan codingannya, sistem manajemen inventaris toko yang dijelaskan dalam codingan ini, kita menggunakan struktur data linked binary tree untuk menyimpan dan mengelola produknya. Di sini kita membuat kelas produk. Dalam kelas produk itu kita mendefinisikan atribut-atribut dari setiap produk yang akan kita simpan dalam inventarisnya. Nah, setelah itu kita membuat juga kelas node. Dalam kelas node ini kita gunakan untuk membungkus objek produk tadi, dan kita akan membentuk node dalam pohon biner. Setiap node menyimpan referensi ke anak kiri dan anak kanan. Nah, di sini juga kita membuat kelas inventory tree. Di sini kita akan mengelola biner yang menyimpan produk-produk dalam inventaris. Berikut adalah metode-metode penting dalam kelas ini. Yang pertama itu metode init. Metode ini adalah untuk menginisiasikan pohon biner dengan root none. Setelah itu kita membuat metode add produk. Metode add produk itu untuk menambahkan produk baru ke pohon. Jika root kosong, maka produk baru menjadi root. Jika tidak, maka metode add recursive akan digunakan untuk menemukan posisi yang tepat berdasarkan ID produknya. Lalu itu kita di sini metode add recursive-nya itu untuk menambahkan produk secara recursive ke dalam pohon biner berdasarkan ID produknya. Produk dengan ID lebih kecil ditempatkan di anak kiri, sedangkan produk dengan ID lebih besar atau sama ditempatkan di anak kanan. Nah, di bagian metode display inventory ini, kita akan menampilkan seluruh produk dalam inventaris. Metode ini akan menggunakan traversal in order untuk menampilkan produk dalam urutan ID yang terurut secara meningkat. Nah, kita masuk ke bagian fungsi untuk menambahkan produk secara manual. Fungsi add produk manually atau mengambil input dari pengguna untuk produk baru dan menambahkannya ke inventaris. Setelah itu kita ke bagian program utamanya. Program utama menyediakan antarmuka menu untuk menambahkan produk, menambahkan inventaris, dan keluar dari programnya. Penjelasan outputnya. Ketika kita menambahkan produk baru dan menambahkan inventaris, sistem akan bekerja sebagai pertama kita tekan tambah produk, kita masukkan ID produknya,
seperti nama produk itu laptop, harganya stok yang 10. Tambah produk lagi, masukkan ID produknya lagi 30. Nama produk itu monitor. Sorry. Kita masukkan nama produknya itu. Oke. Nah, seperti ini produk pertama yang kita tambahkan tadi di bagian laptop ini, dia akan dia akan menjadi root dari pohon, ditambahkan menjadi root dari pohon. Produk berikutnya ditempatkan di anak kiri atau kanan berdasarkan perbandingan ID-nya. Setelah itu kita menampilkan inventarisnya. Seperti ini. Produk ditampilkan dalam urutan ID yang terurut secara meningkat karena menggunakan traversal in order. Misalkan kan kita menambahkan 3 produk tadi sebagai berikut. Yang pertama itu keyboard ID 30, namanya itu monitor, harganya 300.000, sekitaran stoknya itu 15, dan ID 50 nama laptop, harganya itu 100.000 dan stoknya itu 10, dan ID 70 nama keyboardnya. Nama keyboard harganya itu 500.000, sekitaran stok 20. Kombinasi itu terbentuk akan terlihat seperti contohnya seperti ini. Seperti ini. Ketika kita akan menampilkan inventaris tadi, output akan mengikuti urutan in order terdasar menghasilkan seperti ini. Output ini akan mencerminkan bahwa produk tadi itu ditampilkan berdasarkan urutan ID dari yang terkecil hingga terbesar, menunjukkan inventaris toko dalam urutan yang terstruktur. Nah, penjelasan tambahannya, produk ke pohon menambahkan produk keyboard dengan ID 30 karena pohon awalnya kosong, self root adalah non. Produk keyboard dengan ID 30 ID 30 dengan produk monitor dengan ID 30 ditambahkan sebagai akar pohon self root. Setelah itu kita menambahkan produk laptop dengan ID 50. Produk laptop dengan ID 50 dibandingkan dengan akar pohon ID 30 tadi itu, karena 50 lebih besar dari 30, maka produk laptop akan ditambahkan ke sub pohon kanan dari akar pohon. Setelah itu kita menambahkan produk keyboard dengan ID 70. Produk monitor dengan ID 70 dibandingkan dengan akar pohon ID 30 karena 70 lebih besar dari 30. Produk monitor dibandingkan dengan node kanan dari akar pohon ID 50 karena 70 lebih besar dengan 50. Produk keyboard ditambahkan ke sub pohon kanan dari kode dengan ID 50. Penjelasan metode ini display inventory dan outputnya. Metode display inventory itu akan menampilkan produk dalam bagian sini. Metode display inventory itu dia menampilkan produk dalam urutan in order transversal, yang berarti secara berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, ketika kita masuk di sub pohon kiri mencetak produk pada node saat ini, menurut di sub pohon kanan dengan in order
Produk ditampilkan berdasarkan urutan ID dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan ini memastikan produk diurutkan berdasarkan ID dalam output. Ketika metode display recursive dipanggil pada akar pohon ID 30, pertama kita menelusuri subpohon kiri, tidak ada node di subpohon kiri. Kemudian kita mencetak produk dengan ID 30 monitor. Selanjutnya kita menelusuri subpohon kanan node dengan ID 50. Pada node dengan ID 50, pertama juga kita menelusuri subpohon kiri, tidak ada node di subpohon kiri. Kemudian kita mencetak produk dengan ID 50 laptop. Selanjutnya kita menelusuri lagi subpohon kanannya dengan node dengan ID 70. Pada node dengan ID 70, pertama lagi kita menelusuri subpohon kiri, tidak ada node di subpohon kiri. Kemudian kita mencetak produk dengan ID 70, nama produknya itu keyboard. Selanjutnya kita menelusuri lagi subpohon kanan sampai tidak ada node di subpohon kanan. Jadi output dari person in order adalah seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dalam sistem inventory stoker dalam program ini, kita implementasikan sebagai pohon biner pencarian atau binary search tree. Nah, kita membuat objek inventory baru yang disebut inventory. Bagian sini. Kita menjalankan loop utama yang menampilkan menunya dengan 3 pilihan, yaitu menambah produk, menampilkan inventaris, dan keluar. Berdasarkan pilihan pengguna atau choice, dia akan memanggil fungsi atau metode yang sesuai. Setiap kali pengguna memilih menu yang valid, program akan melakukan tindakan yang sesuai seperti contohnya kita tekan menu yang 3 atau kita pilih nomor 3. Nah, seperti kita angkat nomor 3, di bagian sini itu dia akan menampilkan terima kasih atau program selesai. Nah, kalau kita tekan nomor 4, pilihannya tidak valid atau saya akan coba lagi. Jika pengguna memasukkan pilihan tidak valid, atau program akan menunjukkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.